Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Setelah kami memulai komsel kami Tuhan, ya Tuhan tolong berkati komsel kami dari awal sampai pada akhir. Terima kasih Bapa dan nama kami berdoa ucap syukur. Amin. Next song kita mau nyanyi lagu Bersorak. Sambil tepuk tangan ya.
dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Komsel malam hari ini akan dipimpin oleh Pak Edi. Untuk pengantar memulai sharing kita pada malam hari ini, mari kita dengan lagu Rohmu yang Hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, menyertaiku, yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Dipersilakan kepada Pak Edi untuk memulai sharing. Kita berdoa bersama ya. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman youth di kami pengharapan, kami boleh belajar bersama-sama tentang bercerita. Kiranya Tuhan beri kepada hati semua kami untuk hati yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, sekaligus nama Tuhan dipermuliakan dari setiap yang kami perbincangkan dan kami pelajari pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini seperti yang dibagikan oleh Senja, udah bikin promosinya ya. Kita mau belajar bercerita, betul ya? Dibuka aja mic-nya dibuka nggak apa-apa. Kita bisa dialog atau multi dialog, bukan dialog yang multi log ya.
Oke, silahkan dibuka semua aja, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak ada yang terganggu. Ya, silahkan dibuka mic-nya. Oke, iya, kalau ada gambarnya, video dibuka juga lebih bagus, kita bisa interaksi. Siapa yang berdekatan bunyi? Ya, oke. Dari 8, ini kan ini 8 ya, ya, termasuk saya 7. Tapi dari kalian itu ada yang double 2, jadi lebih daripada 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Siapa yang sudah menjadi guru sekolah minggu? Ada berapa orang? 1, Minggunya itu 2. Antonia sama Cevi, saya nggak tahu responnya. Aku enggak. Antonia tidak. Kalau Cevi? aku udah. Udah, berarti berapa 4 orang ya. Oke, 4 orang. Terus kemarin ada istilahnya apa? Jadi apa namanya? Cuma datang nonton aja namanya apa? Belajar itu? Atau datang di kelas kemudian belajar itu namanya Pendamping. pendamping, sama jadi pendamping. Aku. 1, 2, 3. Aku. Siapa lagi? Antonia pernah jadi pendamping? Lalu. Gimana? Pak, suara kita masuk gak sih, Pak? Masuk, masuk. Oke. Iya. Ya, oke. Jadi di tempat kita artinya sudah ada yang mengajar 4 orang, terus ada pendamping 1, 2, 3, atau respon yang lain. Bel PV sudah pernah jadi pendamping, jadi guru? Enggak ya. Oke, belum ya. Ya, oke. Jadi ini nanti kita sharing sama-sama. Ya, punya bahan, nanti teman-teman dari You juga bisa melengkapi dari kita semua. Apa yang sampaikan, tentu banyak teknik mengajar, teknik bercerita. Nah, ini sampaikan satu bagian yang saya nggak bisa banyak tentunya, tapi saya juga sudah sederhanakan dengan bahasa yang sangat sederhana, supaya kita bisa memahami. Selesai kita latihan ini di kepala kita langsung, oh ya, cara mengajar, cara bercerita seperti ini. Oke ya, saya akan mulai. Saya coba bagi screen dulu. Oke, apakah ini sudah masuk? Oh, belum ya. Sorry. Ini harusnya begini dulu. Bentar. Sudah masuk ya? Sudah. Oke. Ya, oke. Ya, jadi perencanaan mengajar, perencanaan bercerita. Saya ngasih judul atau tema kita pada malam hari ini, jadi merencanakan atau perencanaan mengajar, tepatnya bercerita. Karena ini kalau sekolah minggu mengajar, biasa kita ngajar sekolah minggu, tapi saya lebih suka dengan kata bercerita. Karena anak-anak kalau mengajar itu rasanya udah capek sekali, tapi inti dari mengajar dan bercerita itu mirip, tapi nanti bisa berbeda. Oke, sebelum melanjutkan, menurut kalian yang sudah mengajar ataupun yang belum mengajar, cerita itu apa? Definisi cerita itu apa? Nggak usah cari di Google ya. Menurut kita cerita itu apa? Bercerita itu apa ya? Dibuka mic-nya supaya bisa kita saya ada respon. Bercerita itu apa? Menyampaikan kisah. Menyampaikan kisah. Oke. Kalau menurut aku bercerita itu kayak memberitahu orang sesuatu apa yang udah kita tahu. Memberitahu orang apa yang kita sudah tahu, begitu ya? Iya. Jadi kita harus tahu sendiri ya. Ini lebih dalam juga ya. Oke, bagus. Terus yang lain, yang nggak cerita ngomong aja. Kita ini kan tentang definisi, jadi kita coba membayangkan bercerita itu apa. Di
mengkisahkan. Kemudian kita menyampaikan. Halo? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Oke. Ya. Oke, bagus. Yang lain? Sudah 3 orang respon. Bercerita itu apa ya? Yang lain bagaimana? Bercerita apa? Berbagi pengalaman sama pengetahuan. Berbagi pengalaman dan pengetahuan. Oke, jadi kita sudah punya pengalaman, punya pengetahuan. Tadi mirip juga dengan Monik ya. Apa yang kita sudah tahu. Oke. Terus, siapa lagi? Bagus, jawabannya bagus. Yang lain? Oke, sambil berjalan, nggak apa-apa. Ini saya sengaja mencoba teman-teman semua untuk mencoba berpikir sesuatu. Ternyata bercerita memang salah satunya kita punya pengalaman, kita pengetahuan, ada pengalaman. Tetapi bercerita di zaman sekarang itu bisa juga live streaming istilah sekarang ya. Kalau dulu kita belajar, kemudian kita ceritakan, sekarang sambil kita berjalan kita bisa cerita. Wah, itu luar biasa. Jadi yang berbeda di zaman sekarang adalah bercerita itu bisa langsung. Jadi bukan pengalaman saja, tetapi ketika kita berjalan, kita melakukan sesuatu, kita bisa bercerita. Wah, itu keren juga. Jadi inilah salah satu kelebihan di zaman sekarang, kita bisa bercerita pada waktu kekinian. Kita tidak punya pengetahuan, no problem, tapi kita bisa bercerita kekinian. Tapi inti dari bercerita adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu atau pesan tadi itu tepat. Nah, itulah cerita. Jadi kita mau menceritakan apapun juga itu sampai sasaran dan tepat, itulah cerita. Kalau orang cerita segala macam itu sebut cerita ya cerita, tapi bisa dikatakan ngobrol jelas. Tapi yang dimaksud cerita di sini kita punya sasaran yang jelas. Kita punya sasaran yang jelas, dan itulah bercerita. Oke, yang saya akan sampaikan adalah bagaimana kita merencanakan atau perencanaan bercerita. Nah, tentunya kalau rencana, kita sudah punya tujuan. Karena ini kan rencana. Tujuannya kemana? Kita akan lari ke sana. Jadi, yang saya tahu, guru-guru sekolah minggu, bagian besar di gereja, memang belum diarahkan bagian yang ini. Hamba-hamba Tuhannya kalau berlimpah baru masuk sekolah minggu. Tapi sekolah minggu biasanya tidak prioritas. Jadi yang penting ada gembalanya dulu. Setelah itu nanti kalau ada yang berikutnya, ada yang pembina youth atau pembina remaja, atau juga jadi pembina dari sekolah minggu. Tapi prioritas pertama gereja adalah yang jadi gembala dulu. Yang lain kalau gereja itu punya bagus, tapi biasanya andekan punya, ya itu oke. Tapi kalau punya pun tidak mendapat prioritas dari gereja. Padahal kita mendidik atau kalau katakan di sekolah minggu, itu adalah bagian yang penting juga dalam gereja. Siapa nanti yang melanjutkan gereja? Tentu adalah kalau ini pertumbuhan secara normal dari sekolah minggu, dari orang-orang kita, dari remaja, dari youth, itu kan menjadi penerus kita, begitu kan. Nah, kalau kita ada yang mengajar, terus gereja tidak secara serius membekali orang-orang yang mengajar, kita bisa membayangkan nanti ke depan bagaimana. Makanya kalau kita lihat di sekolah minggu, guru-guru banyak yang mengajar, pokoknya aku bisa mengajar, cukup, bisa ngomong itu cukup. Akhirnya jadi seperti itu. Toh dulu aku juga sama seperti itu, makanya wah jadinya cuma sekedar bercerita. Terus kalau ada guru sudah lama mengajar, kemudian bilang, yuk kita sama-sama belajar. Nah, tidak bisa, aku cuma ini aja. Nah, kita bisa mengerti kualitas dari pengajar itu yang dengan yang pas-pasan dari pengalaman dia. Itulah yang membekali anak-anak sekolah minggu. Wah, kita bisa membayangkan, waduh nanti ke depan bagaimana. Kita belum berbicara tentang teologinya bagaimana lagi. Wah, itu pusing begitu kan. Kita bisa membayangkan, aduh nanti anak-anak ini dididik bagaimana.
saya sendiri dalam bersama dengan GKP Pengharapan, saya belum pernah mengajar sekolah minggu. Satu, memang kesulitan saya mengajar, kalau saya ditanya, saya mengajar sekolah minggu, saya maunya kelas besar, karena saya tidak punya kemampuan di anak balita, itu tidak punya kemampuan, saya sulit di sana. Artinya saya tahu teorinya, tapi ketika mengajar anak balita itu susah sekali, apalagi batita. Waduh, itu ya sama-sama nangis, sama-sama istilah rangka itu lucu-lucuan gitu ya. Bagaimana menyampaikan cerita pada mereka kan ada tingkat kesulitan. Saya tidak ahli di sana, tapi kalau mengajar kelas besar saya masih bisa lah. Artinya mereka sudah mulai paham begitu kan. Nah, oke. Jadi melihat bagaimana pentingnya guru-guru sekolah minggu atau pembina anak sekarang istilahnya seperti itu bagi gereja. Gereja mau tidak mau harus membekali para guru-guru sekolah minggu terus di-upgrade ilmunya, terus dibekali dengan berbagai keilmuan supaya bisa mengajar dengan baik. Tapi yang penting lagi bagaimana arahan dari gereja terutama jadi bergerak bukan hanya dari jemaat umum aja, tetapi youth, terus remaja, terus sekolah minggu, bergerak bersama-sama ke arah tujuan yang sama. Oke, itu nanti dalam satu perencanaan tujuan yang besar. Nah, secara khusus malam hari ini, kita akan coba belajar bersama-sama bagaimana kita merencanakan mengajar. Jadi setidaknya malam hari ini setelah kita selesai, cara mengajarnya atau kita mengajar, kita merencanakan sesuatu. Jadi ilmu ini akan dipakai terus, salah satu cara kita mengajar. Dan banyak orang yang mengajar dengan cara seperti ini. Cara ini saya pikir cukup bagus diterapkan. Dan saya beberapa gereja, saya juga memberikan ilmu ini dengan bahasa sederhana, tapi bisa tangkap dengan baik. Oke ya, itu pendalaman saya yang cukup menyita waktu. Oke, kita akan mulai seperti ini. Namanya merencanakan, kita membangun sebuah rumah, itu harus direncanakan. Nggak bisa kita beli batu bata, kita beli semen, kita beli kayu, kita beli daun pintu, kita beli genteng, kemudian asal berapa aja beli kita bangun. Nggak bisa. Jadi kita harus tahu ukuran yang kita mau bangun berapa. Kemudian kita mau bentuknya seperti apa. Itulah namanya merencanakan. Nah, visualnya untuk saya sampaikan pada teman-teman youth adalah kita membangun sebuah rumah. Bangun sebuah rumah itu apa ya? Kita pikirkan bersama-sama. Jadi bukan hanya membangun, kita beli segala macam, akhirnya nanti sisa atau kurang atau banyak nggak cocok, warnanya nggak cocok, nah itu nggak jadi bagus. Jadi merencanakan kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa yang kita rencanakan. Yang pertama adalah kalau kita bercerita, kita menyentuh 3 bagian. Ya, bagian yang pertama adalah pikiran, yang kedua perasaan, dan juga tindakan. Nah, kalau kita bercerita, kita menyentuh 3 bagian ini. Bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi kita ketika mengajar, kita bercerita, bagian yang kita tuju adalah menyentuh pikiran anak-anak, menyentuh perasaan anak-anak, dan menyentuh tindakan mereka. Mereka harus melakukan apa? Nah, inilah yang coba kita pelajari bersama-sama di malam hari ini. Ingat, bagian yang utama yang terlihat besar adalah pikiran, perasaan, dan tindakan. Beberapa waktu lalu, bukan 1-2 minggu, tapi beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ya, kami ada di dalam satu tim gitu ya. Kemudian ketika mengajar ada anak menangis, terus kata, wah anak ini bagus loh, tersentuh perasaannya. Oke, satu dia masuk, anak itu tersentuh perasaannya. Tapi bagaimana dengan pikiran dia? Apakah bisa diterima bagus atau sekedar dia gurunya mengajar, perasaannya tersentuh, tetapi terus dia nggak punya apa-apa yang diingat. Nah, itu yang perlu kita pikirkan ketika kita mengajar, bagaimana menyentuh pikirannya, ketika kita menjadi ingat-ingat, kemudian juga menyentuh perasaannya, juga menyentuh tindakannya. Kalau sekedar anak itu merasa, aduh saya tersentuh, hati saya menangis, tapi tidak melakukan apa-apa, kita menyentuh hanya satu hal aja, satu bidang, tetapi 3 bidang ini seharusnya menjadi bagian dari mengajar kita, dari kita bercerita itu. Oke. Nanti kalau perlu penjelasan langsung dibuka aja mic-nya, langsung ngobrol ya, nggak apa-apa. Saya di
interupsi nggak apa-apa, tapi kita belajar bersama, prinsipnya kita belajar bersama. Jadi sentuh pikiran, perasaan, dan tindakan. Itu bagian yang penting dalam kita merencanakan bercerita. Kemudian sasarannya apa? Tadi bagian yang kita sentuh. Tapi sasaran ini penting, kita tuh mau kemana? Anak ini mau dibawa kemana, itu kan penting sasarannya. Jadi kita bercerita bukan sekedar Daud, bla 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 bla, sudah selesai. Enggak, ada sasaran yang ingin kita tuju. Sasarannya apa? Yaitu perubahan hidup. Inilah yang membedakan kita bercerita Alkitab, itu sasaran adalah perubahan hidup. Kalau kita bercerita yang lain, kalau kita stand up comedy adalah ya untuk senang-senang aja. Untuk didengar, tertawa, didengar, bisa mengejek, dan kita bisa terlibat di sana, oke. Tapi yang membedakan kita bercerita Alkitab adalah sasarannya jelas, perubahan hidup. Tidak ada sasaran yang lain. Sasarannya tunggal, perubahan hidup. Bagaimana anak-anak ini mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup itu bukan dari yang baik ke yang jelek. Kalau sudah baik, emang lebih baik lagi. Yang jelek jadi baik, dan yang baik jadi lebih baik. Nah, itulah perubahan hidup. Jadi kita sekarang sudah ada modal nih di kepala kita nih. Kalau kita mengajar, sentuh 3 bagian. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan sasarannya adalah perubahan hidup. Mulai kan kebayang kalau kita bangun rumah ya. Pikiran, perasaan, tindakan, sasarannya perubahan hidup. Ingat, perubahan hidup. Bukan sekedar menyenangkan orang, tapi perubahan hidup. Nah, ini bagian yang ketiga. Karena di bawah dasar ya. 2.1 Alkitab. Jelas, kalau kita bercerita tentang di luar Alkitab, artinya kita bukan menjadi pembina anak dalam konteks guru sekolah minggu, bukan. Tapi modal kita harus mau tidak mau adalah Alkitab, bukan buku yang lain. Buku yang lain itu melengkapi, tapi dasar daripada semuanya adalah cuma satu aja, Alkitab. Jadi guru sekolah minggu yang baik menurut saya adalah guru yang mengajar sesuai dengan Alkitab. Saya punya pengalaman ini dengan Alkitab ini. Waktu saya kuliah teologi, kita ada kesempatan untuk berkhotbah di sesama mahasiswa dan juga dosen, di hadapan mahasiswa dan dosen. Gitu ya. Kemudian dinilai, teman-teman menilai, dosen menilai. Waduh, kurang gini, kurang gitu ya, namanya lagi belajar gitu ya. Tapi saya tidak melupakan satu dosen saya mengatakan, sudah bagus kok. Oh, yang lain udah ngomong saya itu jelek segala macam, bagus. Poinnya bagus. Kenapa? Karena kamu berkhotbah tentang Alkitab. Wow, saya tahu ini dalam ini maknanya ya. Jadi saya kurang bagus rata-rata, dan saya kurang bagus bagaimana mengolah itu menjadi tajam. Tetapi dosen itu melihat sepanjang saya berkhotbah tentang Alkitab, dikatakan itu bagus. Wow, keren. Jadi saya merasa, wah ini kekuatan bagi saya. Selalu mengingatkan saya, kalau saya khotbah, dasarnya cuma satu, Alkitab. Bukan tentang buku-buku yang lain, bukan buku motivasi, buku yang lain, tetapi adalah Alkitab. Nah, hari ini saya juga sampaikan pada teman-teman semua, sepanjang bercerita tentang Alkitab, kita itu benar, di jalur yang benar. Modalnya sudah betul, dasarnya sudah betul. Dan dasar yang kedua adalah kebutuhan. Jadi Alkitab, kemudian kebutuhan. Bisa kita menyusunnya butuhnya apa. Jadi kenapa kita menyusun tema? Karena ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu kita sampaikan. Jadi yang penting sekali, ingat aja yang bagian yang paling dasar, Alkitab. Kebutuhan itu disesuaikan. Tapi yang penting adalah Alkitab. Bukan kebutuhannya yang paling bawah, yang paling dasar, bukan. Tetapi Alkitabnya dulu yang paling dasar. Kemudian kebutuhan siapa? Bukan kebutuhan yang mengajar, tapi kebutuhan anak-anak. Sasarannya adalah perubahan hidup. Nah, sampai di sini ingat-ingat ada 3 bagian, yaitu sentuh, sasaran, dan dasar. Sentuh 3 bagian, sasarannya jelas perubahan hidup, dasarnya Alkitab dan kebutuhan. Ini merencanakan mengajar. Jadi kita mengerti dengan konsep seperti ini, oh iya ya, saya harus punya modal. Kalau saya boleh mengatakan semua, yang penting kita bercerita di awal adalah dasari dengan Alkitab dulu. Udah, itu poin pentingnya itu dulu. Semua cerita kita
dasarnya dari Alkitab. Buat saya itu udah betul. Kita kurang mampu bercerita, teknik bercerita, oke nanti diperlengkapi. Tapi pakainya Alkitab, bukan yang lain. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Silakan. maksudnya kebutuhan dijadiin dasar tuh yang kayak gimana gitu, Pak? Ya, oke, bagus sekali. Jadi kalau kita melihat kebutuhan, saya bedakan seperti ini. Anak-anak, kita mengajar anak-anak itu ada kelas-kelasnya, bukan? Kelas batita, kelas balita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Itu pembagiannya bisa seperti itu. Nah, kebutuhan masing-masing itu menjadi satu dasar kita bahwasanya, oh, kebutuhan dia seperti ini. Kita tidak bisa mengajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Anak kelas kecil diajari tentang konsep-konsep yang predestinasi, pusing mereka. Jadi kebutuhannya apa? Nah, kita sesuaikan, tapi dasarnya yang lebih paling bawah ada Alkitab dulu. Jadi kita tidak kebutuhannya yang utama dulu, tidak, tapi Alkitabnya dulu. Jadi kita cara bercerita gini, ini cerita tentang sama-sama cerita gitu ya, sama-sama cerita, misalnya cerita tentang Daud gitu ya, cerita tentang Daud. Dasarnya cerita tentang Daud dulu. Nah, nanti kan berbeda. Ini kan menjadi dasar dulu kita. Oh, ini untuk anak kelas besar, dia mengerti. Oh, tombak itu apa, mengerti kelas besar. Kelas kecil, jangan tombak, taunya cuma susu aja, susu botol aja. Nah, kan bingung nih cerita tentang Daud. Apa yang kita ceritakan pada anak-anak seperti itu, gitu kan. Terus yang lain gini, kalau kita bercerita tentang Daud, biasanya adalah Daud yang mengalahkan Goliat. Ya, mungkin yang sudah pernah mengajar, wah Daud yang mengalahkan Goliat itu seru sekali. Nah, kita sekali lagi kebutuhan tuh anak seperti apa, dan nanti kita masuk ke bagian teologinya. Saya belum masuk ke sana, dan hari ini pun saya tidak masuk, tapi saya ingin sekaligus mengisi sedikitnya ada hal yang bisa kita tangkap seperti ini. Saya kalau bercerita tentang Daud dan Goliat, saya tidak mengekspos yang besar bagaimana setelah menang nanti Daud memenggal kepala Goliat. Buat saya kengerian buat anak-anak. Tapi bagaimana Daud itu mempersiapkan diri berani menghadapi kesulitan. Berani mengalahkan ketakutan. Nah, itu yang kita ekspos di sana. Kenapa? Karena kita itu orang-orang Menonet anti kekerasan. Kita itu anti kekerasan. Dan kita pun tidak menganjurkan untuk orang-orang Menonet ini untuk menjadi tentara, bukan? Karena tentara itu membunuh orang. Kalau ditanya bagaimana kita orang-orang Menonet harus terlibat dalam bela negara. Oke, saya mau jadi tentara, tapi bagiannya bukan yang di depan berperang. Saya di bagian dapur umum, atau mungkin saya di bagian menjadi penolong orang sakit. Oke, itu sesuatu yang bagus. Itulah kita. Maka kita tidak mengedepankan tentang kekerasan. Kekerasan itu nyata ada, tapi kita ada di bagian yang anti kekerasan. Kita tidak dianjurkan untuk membunuh, karena kita anti kekerasan. Resikonya gimana kalau negara maksa kita membunuh? Ya kita harus pandai-pandai, artinya kita harus cerdik seperti ulat terus merpati. Nah, ketika kita mengajar kebutuhan anak seperti apa, kita sesuaikan dengan teologi kita, bukan membesarkan bagaimana Daud mengalahkan kemudian memotong kepalanya, itu mengerikan buat anak-anak. Memang cerita itu ada di Alkitab, gitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana sungguhnya bukan motong kepala itu kan simbol aja, dia menang gitu ya. Apalagi kemudian Daud membawa kepala Goliat, itu juga, waduh, rasanya ngeri banget gitu ya. Yang ngajarin siapa? Alkitab, iya, tapi Alkitab punya bukan bicara tentang itu. Bagaimana Daud mempersiapkan, kita coba membayangkan cerita itu masuk ketika dia mau melawan Goliat, dia cuma ngambil batu beberapa, siapin, bisa menang nggak ya? Ada pergumulan seperti itu kan. Dia ya takut, tapi juga berani. Karena bangsanya kok merasa dihina, apalagi Tuhannya dihina. Waduh, ini harus saya kalahkan, saya pernah mengalahkan. Nah, itulah yang disampaikan. Bercerita pada anak besar, sama anak kelas kecil itu berbeda, apalagi dengan batita. Waduh, teman-teman bagaimana nanti ada tekniknya lagi. Tapi kira-kira kebutuhan itu yang penting dasarnya kita dulu. Sengaja saya munculkan kebutuhan, saya bisa hapus kebutuhan. Tapi sengaja saya munculkan supaya kita ingat bahwa ketika kita bercerita, kebutuhannya itu berbeda. Makanya kita harus mengerti dasarnya itu
kebutuhan mereka berbeda. Bagaimana kita bisa menyentuh perasaan, pikiran, dan tindakan kalau kebutuhannya nggak cocok dengan mereka gitu kan, nggak ngerti, nggak bisa gitu kan. Makanya saya sengaja sisipkan kebutuhan ini karena jadi penting bagi kita. Kita mengajar kelas yang berbeda tentu dengan cara yang berbeda karena mereka konsep berpikirnya berbeda dan kebutuhannya berbeda. Ya, begitu saja. Apakah menolong? Menolong. Oke. Oke ya, ada yang lain yang ingin mempertanyakan atau memperjelas boleh? Oh Mbak Di, saya kalau begini bagaimana boleh aja. Kita namanya kan belajar bersama. Belum ada ya, saya lanjut ya. Nah, tadi setelah kita tahu, sentuh, sasaran, dan dasar, sekarang kita masuk nih bagian yang spesial yang kita malam hari ini ya. Kriteria menyusun tujuan cerita. Ini kriteria, menyusun tujuan cerita. Nah, ini gambar saya background-nya catur ya. Saya suka main catur. Orang main catur itu bukan sekedar main aja, tidak. Start dari awal, dia ya tujuannya cuma mengalahkan lawannya aja. Nggak ada cuma dia jalan-jalan itu nggak ada. Semakin cepat mengalahkan lawannya, semakin bagus. Jadi kalau kita yang suka catur, orang main tuh dari awal tuh udah menyerang terus gitu ya. Kita kelihatan, wah ngerti ini arahnya kemana, itu memang itu seperti itulah. Kira-kira seperti itulah. Jadi menyusun tujuan cerita itu bagaimana yang akan kita sampaikan sampai disentuh itu dan di sasaran. Wah itu luar biasa. Namanya kan strategi gitu ya. Nah kriterianya seperti ini. Yang pertama adalah nanti ada singkatannya ya. Pertama singkat. Perhatikan kalau kita cerita sama anak, ada rumus, ini nggak pasti gitu ya. Kalau anak itu umur 10, usahakan cerita itu 10 menit aja. Karena mereka daya tahan untuk duduk itu susah sekali gitu ya. Apalagi kalau anaknya aktif, kita cerita dia lari-lari sendiri gitu ya. Kalau anak 5 tahun berarti ceritanya berapa? 5 menit. Kalau anak 4 tahun ceritanya 4 menit. Cepat sekali. Nah, bagaimana dengan yang singkat ini bisa menyentuh bagian-bagian yang pikiran, perasaan, dan kemudian juga sasarannya sampai. Dan itu harus singkat. Karena anak-anak singkat gitu ya, sesuai dengan umurnya. Saya pun belum tahu apakah benar itu umur 10 menit, tapi setidaknya dengan keilmuan yang didalami oleh seseorang ya kita menghargai. Setidaknya kita punya dasarnya. Kenapa kita cerita kok kelas besar 12 menit paling lama, karena usianya paling tinggi kan 12 kalau kita kelas besar kan kelas 6 SD 12, maksimal 12 menit. Jadi lebih sedikit, kalau maksimal seharusnya ya 12 mentok ya, tapi kalau kita lebih sedikit oke lah. Tapi kalau cerita anak sekolah minggu sampai 1 jam, capek mereka deh. Kecuali kita ahli bisa sudah memang mahir, mereka bisa mendengerin kita sampai lama, wah itu luar biasa. Biasanya anak-anak tidak tahan, kecuali mereka dilibatkan. Dan dia ada teknik yang lain. Jadi bagaimana anak itu terlibat dalam cerita itu, mereka akan tahan sampai lama. Oh, iya ya, ditunggu terus gitu ya. Wah itu yang keren sekali. Saya nggak ahli di sana gitu ya. Oke, kriterianya adalah singkat. Yang kedua adalah jelas. Jadi nggak ke utara, selatan, barat, timur, tapi jelas. Sudah singkat, jelas. Wah itu keren banget gitu. Jelas tuh ya kita menyampaikannya jelas. Alurnya jelas, kemudian tujuannya jelas. Nah itu makanya buat kita penting kalau kita menyusun tujuan cerita. Kemudian satu lagi, yang ketiga, yaitu spesifik. Kalau kita cerita tentang Daud, misalnya tadi Daud ya, oke ini contoh Daud. Yang mau kita ceritakan itu apa? Tentang keberaniannya, tentang bagaimana dia terhina dengan Allah yang dihina, atau apa? Nah, sekali lagi singkat, jelas, dan spesifik itu harus kita ada di dalam pikiran kita. Kalau kita punya waktu 6 menit atau 10 menit, kita mau cerita Daud itu, kita besar-besarin pada waktu dia kecil, dia anak daripada orang tuanya, punya saudara, seberapa macam, dia tinggal di mana, dan itu ambil waktu 4-5 menit. Waduh,
itu sayang sekali gitu kan, nggak spesifik. Kita mau cerita apa, bagian yang penting kita mau ceritakan itu porsinya lebih besar, yang lain kecil aja. Jadi spesifik sekali. Dengan waktu yang ada, kita bisa singkat, jelas, dan spesifik. Itu akan membuat kita cerita itu, wah, anak-anak kan serius mendengarnya. Lama-lama anak itu kan dengar. Jadi kalau gurunya ngajar, 10-15 menit mereka udah hafal. Dengan mereka kita datang, mereka udah ngerti nih. Ini singkat, jelas, spesifik. Ketika jelas, singkat, dan spesifik, mereka akan serius mendengarnya. Karena begitu kelewat 1 menit, mereka bisa nggak ikuti ceritanya. Jadi mereka akan sediakan waktu di sekolah minggu itu sekitar 12 menit, dan mereka serius kalau itu kelas besar. Kalau anak-anak semakin turun waktunya gitu kan. Tapi itu sekali lagi itu patok. Itu satu keilmuan kita hargai. Tapi kalau kita lebih sedikit ya no problem. No problem. Itu hanya di tingkat keilmuan. Saya tidak memaksakan kita semua untuk 10 menit enggak. Tapi memang itu jadi satu pedoman buat kita gitu ya. Oke, singkat, jelas, dan spesifik. Jadi bagi kita untuk kriteria untuk menjadi cerita yang baik. Singkat, jelas, dan spesifik. Silahkan kalau mau tanya atau mau menambahkan, boleh. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi gitu aja ya. Oke, kita sudah masuk bagian yang tadi tentang bagaimana strategi-strateginya gitu ya. Apa yang harus kita pikirkan, perencanaan, yang di kriteria. Nah ini bagian yang terakhir yang kita perbincangkan malam hari ini, ada 3 warna gitu ya. Oke. Ini adalah waktu sekarang, kemudian masa lalu, dan akan datang. Jadi yang waktu yang akan, saya sebutnya gitu aja, akan datang. Ya. Waktu ke depan, boleh diganti seperti itu. Saya sengaja membagi 3 warna ini supaya kita ngerti. Masa sekarang adalah hijau, di mana kita mendapatkan. Bagian itu masa lalu itu kan ya sudah berlalu, maka kasih warna ya coklat-coklat krem gitulah. Yang akan datang lah, ini tantangan buat kita. Merah maksudnya itu tantangan. Sekarang ini waktunya bagi kita untuk bercerita, mendapatkan itu, dan kemudian yang akan itu tantangan bagi kita. Bagaimana anak itu bisa tergerak begitu kan. Ya, sentuh kan itu kan tindakan. Oke. Ini. Sekarang itu bahasanya buka. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian masa lalu buku. Kemudian sekali lagi buah, akan lagi buat. Gampang kan bahasanya, nggak sukar-sukar kan. Buka, buku, buah, buat. Ini dari, saya belajar ini dari buku bahasa Inggris ya. HBLT, judul bukunya HBLT. HBLT itu HBLT ya. Itu hook, book, look, took. Hook itu bagaimana membuka, kemudian book, buku, saya terjemahkan seperti itu, kemudian look, kemudian took gitu ya. Saya sengaja pakai bahasa yang sangat sederhana dan gampang nanti kita mengingat-ingatnya. Dan saya untuk waktunya juga saya bagikan dengan buku yang lain. Oh ternyata ini bisa dikomparasi seperti ini. Nah sekarang ingat-ingat di bagian sekarang ini ada 2 bagian. Masa lalu 1, akan 1 lagi. Nah maksudnya seperti ini. Kalau kita bercerita, 4 bagian ini kalau ada, itu kita akan bisa match waktu dengan baik, dan kita sudah ngerti bagiannya bagaimana. Buka itu maksudnya begini, kita memberikan pendahuluan yang tepat. Kita memberikan satu pembukaan yang tepat. Pembukaan yang tepat itu akan membawa mereka untuk terus mengikuti. Oke, saya kasih contoh khotbah saya waktu Gembalakanlah domba-dombaku. Masih ingat nggak? Saya pakai pembukaan apa? Masih ingat? Ada yang kasih respon waktu Gembalakanlah domba-dombaku. Nanti bisa buka YouTube-nya lagi ya. Gembalakanlah domba-dombaku, ada yang ingat saya pakai pembukaan apa? Lupa semua? Oke. Ya, nggak apa-apa. Memang itu normal kok, manusiawi. Kita setelah mendengar, tahu terus kita lupa. Tapi saya yang mempersiapkan, ya saya pastinya saya harus lebih mengingat, lebih ingat daripada yang mendengarkan. Yang bercerita itu lebih ingat, memang betul. Gitu. Jadi kalau kita jadi guru sekolah minggu, kita akan lebih banyak ingat daripada anak-anak. Maka sebetulnya ketika kita bercerita,
yang sisi yang lain kita sedang menceritai diri sendiri dan kita harus ingat-ingat gitu kan. Oke, waktu itu gembalakanlah domba-dombaku, saya mencoba menarik pikiran yang sama supaya kita ada di tempat yang sama. Saya bercerita seperti ini, kalau singkat seperti ini, pernahkah kita berpikir kalau kita mendengar ayam berkokok di pagi hari dan kita dikejar-kejar dengan kesalahan? Masih ingat ya sekarang ya? Oh iya, orang kan nggak ngerti ya. Oh iya bener ya. Ternyata Petrus pergumulnya seperti itu. Karena dia menyangkal kemudian ayam berkokok. Besok pagi dia bangun dengar ayam berkokok, dia merasa salah terus. Nah itu satu pembukaan yang kita rancang sengaja, saya rancang sengaja supaya pendengar atau jemaat itu mulai kebuka, oh iya ya. Nah seperti itulah yang kita menciptakan adalah seperti itu. Dan itu tidak mudah, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa memberikan inspirasi, memberikan hikmat pada kita untuk kita menemukan cara pembukaan yang baik. Nah, perhatikan ketika kita membuka, itu sudah membuat anak-anak yang kita ceritakan itu sudah mulai tertarik ini. Jadi kalau tadi misalnya 12 menit gitu ya, 12 menit, kita udah dibagi 4 bagian ini aja. 4 bagian, nggak harus rata 3 menitan gitu, tetapi setidaknya pembukaan singkat, jelas, dan spesifik. 3 kriteria itu harus ada. Bagi mereka membuka dengan singkat, masuk bagian mereka, untuk mereka, oh iya ya, oh iya keren juga ini, iya benar juga. Nah ketika anak-anak bisa berpikir seperti itu, dia akan terus ngikutin cerita kita. Jadi cari pembukaan yang bagus, pendahuluan yang bagus. Kalau gitu kan bahasa Inggrisnya HBLT itu hook. Cari hook itu kan pojokan gitu ya. Sesuatu di mana itu dibuka dengan bagus dan kita akan mengikuti. Berapa kekuatan pembuka? Menurut dosen saya yang mengajarin saya belajar ilmu homiletik, dia mengatakan pembukaan yang bagus itu akan diterima di atas 50%. Wow, keren ya. Isinya tuh belum loh. Baru pembukaan yang bagus, itu anak bisa ingat. Nah, itulah yang kita upayakan ketika kita bercerita. Seorang pencerita bagaimana membuka dengan bagus. Jadi dimulai dari titik awal, seperti catur tadi. Menyerang tuh dari langkah pertama. Bukan setelah langkahnya dia kacau, kemudian baru kita nyusun. Enggak. Langkah pertama sudah menyerang. Langkah pertama menyerang. Orang main catur 3 langkah, lawannya mati bisa kok. Keren ya. Jadi sejak langkah awal itu berbahaya sekali. Nah, bagaimana pembukaan itu keren banget gitu. Nah, itu kita pikirkan baik-baik. Sekarang kita mau, Pak Edi, saya nggak pernah mengajar. Oke, saya mengerti. Tetapi sekarang kita ngerti caranya. Oh, pakai pembukaan yang bagus. Pakai pendahuluan yang bagus. Kemudian, ini kan masa sekarang nih ya. Kita bercerita pada waktu gini. Boleh nggak ceritaan masa lalu? Boleh. Tetapi berlakunya sekarang. Petrus kan ngomongnya sudah 2000 tahun yang lalu, anggapnya seperti itu. Tapi kan kita cerita ayamnya kan sekarang. Betul ya? Gimana kalau kita pakai pembukaan cerita yang masa lalu? Oh, boleh aja. Tapi kita kondisikan di masa sekarang. Jadi kita bukan buka Alkitab, cerita seperti itu, tidak. Kita pakai pembukaan lebih dahulu. Dan itu tajam. Kemudian yang kedua, buku. Maksudnya buku itu apa? Alkitab. Ya kita modalnya kan Alkitab. Kalau kita cerita Alkitab kan masa lalu, gitu kan. Alkitab nggak ada yang masa kini, Alkitab selalu masa lalu. Nah ini cara berpikir seperti ini. Kita membuka di masa kekinian dan kebutuhannya itu sekarang, bukan kebutuhan masa lalu, tapi kita menceritakan tentang masa lalu Alkitab. Ini kan ada jurang pemisah, jurang waktu antara kebutuhan masa kini, tadi kan ada saya Alkitab, kemudian kebutuhan kan, kebutuhan yang masa kini dan masa lalu. Petrus waktu bercerita, waktu bertemu dengan Yesus, lain dengan sekarang. Mana Petrusnya nggak ada, mana Yesusnya nggak ada. Tapi kita, kebutuhan yang kita ciptakan itu, yang dasar dari kebutuhan itulah yang kita masuk dengan dasar daripada Alkitab. Oh ternyata Alkitabnya jelas seperti ini. Tentunya kalau kita mempersiapkan ini, kita udah baca Alkitab dulu ya. Tapi ini kan cara berceritanya, pakai pembukaannya bagus. Balik ke Alkitab, karena dasar kita Alkitab. Jadi pembukaannya, kita berkreasi di sana, harus balik Alkitab. Kalau pembukaan kan kita kreatif, tapi kalau buku itu harus, maka kita harus cepat balik ke Alkitab. Begitu sampai pembukaan sudah selesai, kita langsung, nah kita ngomongnya seperti ini. Jadi ini yang masa lalu, ini Alkitab.
karena Alkitab semua masa lalu, dan kita bagaimana kita menjembatani yang masa lalu dengan masa sekarang. Kalau kita cerita Petrus enggak penting lah buat gini. Nah, bisa orang berpikir seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari masa lalu ke masa sekarang? Makanya kita perlu buku itu, Alkitab. Yang saya lanjut, setelah Alkitab di masa lalu, kita balik sekarang ke masa sekarang lagi. Tadi sekarang kalau kita dasar tadi Alkitab dan kebutuhan, sasaran kita adalah apa tadi? Perubahan hidup ya. Sentuh bagian pikiran, perasaan, dan tindakan. Sentuh bagian itu bagian sini. Sentuh, bisa enggak kita cerita tentang Alkitab? Kita bisa menyentuh di sana, kita enggak sama apa, kita baca Alkitab bisa tersentuh. Tetapi seorang pencerita anak-anak yang bagus, masuk bagian yang sekarang ini, menyentuh anak-anak dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Wah, itu luar biasa. Ini tugas kita, berkreasi setelah kita mengerti dasarnya Alkitab, bagaimana itu berbuah di dalam kehidupan anak-anak. Menyentuh 3 bagian itu. Nah, khusus bagi anak sekolah minggu, kasih ini buat itu tugas yang anak-anak harus kerjakan. Jadi ada istilahnya apa, kalau yang sudah mengajar sekolah minggu di pengharapan istilahnya apa ya, dikasih apa? Aktivitas. Betul? Ya, kalau bahasa Inggrisnya di sini memang Bible activity gitu ya. Dibuat aktivitas. Nah, aktivitas ini apakah kita sekedar aktivitas saja? Tentunya tidak. Kita persiapkan dengan baik-baik. Artinya kalau kita bercerita tentang keberanian Daud gitu ya, yuk kita aktivitas, cari kertas, bikin kapal. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Jadi bikin aktivitas yang membuat mereka ketika membuat aktivitas itu mengingat cerita kita. Ini menolong, karena ini kan akan datang gitu ya. Kita membuat sesuatu, kemudian anak ini membawa pulang atau kita berikan pada orang lain, tapi mengingat, oh iya ya, ke depan dengan saya membuat seperti ini, saya harus melakukan seperti ini. Nah, inilah yang akan datang, membuat sesuatu yang akan datang. Ya, ini simple, pemahamannya simple. Tapi dengan kita bisa mengolah bagian ini, kita sudah terencana nih pikiran kita. Kita tidak hanya sekedar ngobrol, ngalor ngidul, bercerita tidak, tetapi kita efektifkan waktu yang ada, kejar mulai dari langkah awal sampai bagian yang terakhir, waktu kita termanage dengan baik. Nah, itulah yang bisa kita pelajari malam hari ini. Oke, saya lanjut. Ingat, hijau itu sekarang, yang keren itu masa lalu, hijau sekarang lagi, kemudian merah. Ingat ya, jadi sekarang dengan bahasa warna ini kan sudah ada pada kita. Sekarang masa lalu, sekarang akan buka, buku, buah, buat. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Buka, ingat, kita harus kreatif, tangkap perhatiannya. Yang kedua, munculkan kebutuhan. Yang ketiga, kita tujuannya kemana? Jadi ketika kita buka, kita ganti tujuannya kemana nih? Yang keempat, menghantar ke cerita. Jadi kalau kita sudah punya modal seperti ini, membuka dengan bagus, nangkap perhatian mereka supaya mereka bisa mendengar cerita kita serius. Oh iya kok seperti ini ya, itu udah masuk kita. Kita munculkan kebutuhan mereka. Kalau Daud ini cerita tentang keberanian Daud, bagaimana kita cerita tentang ketakutan gitu kan. Oh ternyata saya takut juga, oh ini kebutuhan saya nih. Semakin anggap lagi, dan kita arahkan pada tujuan kita. Sekali lagi, pembukaan bukan tujuan kita, antar ke cerita, ke buku itu kalau gitu. Jadi kalau pengantar Alkitab, sekali lagi, libatkan murid untuk belajar. Maksudnya seperti ini. Orang-orang yang di zaman sekarang ini kan bergumul, apakah Alkitab yang bagus, Alkitab yang kertas, atau Alkitab yang handphone. Saya sih kalau di gereja, saya cenderung memakai Alkitab kertas. Kenapa? Alkitab kertas itu butuh skill,
Itu skill. Kalau kita tidak mengajarkan skill pada anak, sampai besar nanti dia nggak ngerti posisinya. Ini perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ngerti. Terus suruh buka, dikasih Alkitab, nggak bisa. Kalau handphone pasti mereka bisa. Nah, makanya libatkan murid belajar. Setidaknya kalau kita belajar pakai Alkitab, bukan saya ngomong ini lebih bagus ya, enggak. Sama-sama Alkitab, gitu ya. Nanti kita bicara lebih kurangnya, kita boleh. Tapi sekali lagi, kalau melibatkan murid belajar tentang Alkitab, minimal kita bisa mengajar mereka kalau pas acara sekolah minggu bawa Alkitab dan nanti keterampilan di situ. Tapi bagaimana melibatkan murid belajar? Nah, ketika kita membaca Alkitab, kadang cerita-cerita itu kan muter-muter terus ya. Kalau anak-anak mulai dari kelas kecil sudah pernah mendengar cerita, kemudian pindah kelas tengah mendengar cerita lagi, mereka udah hafal. Balik kelas besar, mau cerita apa? Daud, wah aku udah tahu ceritanya Daud, lebih apa dari kita mungkin gitu ya. Mau cerita tentang apa? Kelahiran Yesus, aku udah tahu. Yesus lahir di mana, orang tua siapa? Oh, mereka malah cerita sendiri. Nah, kita kan bisa jadi saingan dengan mereka. Oh, tidak. Tapi kita bukan bicara tentang itu, tapi bagaimana kalau menghadapi anak-anak seperti itu, termasuk yang tidak, yang hati seperti itu, libatkan mereka untuk belajar Alkitab. Bawa Alkitab dan usahakan mereka juga membaca Alkitab. Jadi bukan diem aja gitu, tapi libatkan mereka. Karena ini Alkitab di dasar kita. Untuk membaca, kita berdoa, tapi berdoa bukan di bagian di sini ya, tapi kita kan baca Alkitab. Baca Alkitab. Oke, kemudian jelaskan setelah kita bercerita artinya apa. Jadi kalau kita setelah baca Alkitab, oke ya anak-anak udah tahu ya, udah amin. Oh, kan enggak ya. Cerita. Nah, kita sekali lagi jelaskan arti ceritanya SJS tadi, singkat, jelas, spesifik. Jelaskan arti ceritanya, singkat, jelas, spesifik, supaya anak-anak ngerti, oh ya Alkitab ini bisa tentang ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga dari buku, yaitu bisa cerita, bisa diskusi. Ini model, ini tentang model dari Alkitab itu. Kalau kita udah baca Alkitabnya, kalau anak itu mungkin baca kelas besar, kelas kecil kan tidak bisa baca, kita membaca, tapi mereka bisa diajak menirukan, bisa cerita, bisa diskusi. Kalau tadi tentang ketakutan, bagaimana kamu takut itu seperti apa, nah bisa cerita kan, itu bagus sekali. Jadi dari masa lalu, dari Alkitab itu, kemudian jelaskan arti ceritanya, kemudian kita bisa diskusi, ngobrol dengan mereka. Oh, itu bagus. Tapi sekali lagi kita manage waktunya. Nanti kalau anak-anak, wah itu terlalu singkat ya, berarti mereka udah nangkap kita bagus. Kita mau panjang, mereka senang, nggak ada masalah gitu ya. Ada yang pendek, mereka, aduh kok pendek. Ya waktu kita mulai Zoom di awal itu kan 40 menit kan. Kebagian kan 40 menit, saya harus bagi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya mungkin 15-20 menit. Jemaat komplain, Pak Edi itu 15-20 menit kurang gitu. Pak Edi kalau khotbah kan lama. Oke, kalau mereka udah minta lama artinya ya, oh iya ya, jadi mereka udah, saya lama pun tidak protes gitu. Artinya mereka mengharapkan saya banyak lama, supaya mereka belajar banyak hal dan mengerti banyak hal. Nah, artinya ya udah masuk, artinya saya lama pun nggak ada yang komplain gitu kan. Dan ya cenderung saya kalau khotbah agak lama. Singkat bisa nggak? Oh bisa. Saya dari pengalaman muter-muter gitu, saya pernah ikut komsel gitu, saya mimpin komsel, Pak Edi, khotbahnya 10 menit ya, oh siap. Saya tawarin kalau 5 menit bagaimana? Saya kasih tahu, khotbah yang singkat bukan berarti mudah. Karena semakin singkat tuh semakin sulit, kita harus pakai kalimat yang jelas, susun bagus, tanpa persiapan kita nggak bisa. Khotbah yang lama itu lebih enak. Karena kita bisa banyak hal bisa masuk ke sana, kita bisa sisi yang lain bisa muncul semua. Tapi khotbah yang singkat itu punya tingkat kesulitan yang tinggi juga. Jadi khotbah yang singkat buat anak-anak itu tantangan buat kita mengajar. Bukan tidak bisa, tapi kita bisa belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu sekali lagi karena hijau masa sekarang gitu ya. Buahnya apa yang sentuh bagian-bagian itu? Hubungkan kebenaran dengan hidup mereka. Ini penting. Kalau kita bercerita, terus nggak ada hubungannya dengan hidup mereka, sia-sia. Karena sasarannya adalah perubahan hidup. Nah, kalau nggak ada kebenaran yang hidup dalam hidup mereka, percuma kita bercerita. Gitu kan. Kadang kita tanya, ini ceritanya apa? Aduh, puyeng ya gitu.
Maka minggu yang lalu saya kan juga bergumul dengan tema yang dari sinode yang bulan misi ya, trilogi Roh Kudus. Aduh, itu cuma nangkep di pikiran aja deh, dan tidak terlalu penting menurut saya gitu ya. Belajar Roh Kudus itu tidak terlalu penting, tapi bagaimana Roh Kudus itu hidup dalam diri kita. Ketika saya persiapkan, aduh, saya dibuat kagum gitu. Nah, ini yang harus saya masukkan. Maka ceritanya, saya khotbahnya tentang Roh Kudus, tapi bagaimana saya bisa justru tersentuh bagian itu. Wow, saya pikir itu bukan dibuat-buat. Saya ketika saya mempersiapkan, saya nggak pernah merencanakan untuk menangis atau apa, tapi ketika saya khotbah, aduh kok malah saya jadi seperti ini ya. Nah inilah, jadi sekali lagi menghubungkan kebenaran dengan hidup. Prinsip yang bagus ketika kita bisa mendapatkan kebenaran terlebih dahulu, itu akan hidup khotbah kita, hidup cerita kita. Kemudian bagian yang lain tentang buah, yaitu murid atau anak menghubungkan dengan hidupnya. Jadi hubungan kebenaran dengan hidup, terus si anak ini menghubungkan dengan hidupnya. Oh iya ya, cerita tentang hari ini tentang takut, mengatasi takut, misalnya seperti itu. Bagaimana dia menghubungkan dengan hidupnya di masa sekarang. Nah itu artinya kita sudah, oh ini bagus, jadi buah. Kemudian yang ketiga, setelah mereka mengerti, mereka hubungan dengan hidupnya, dorong untuk melakukannya. Nah inilah menjadikan bagian sentuh mereka untuk melakukan sesuatu tindakan, dorong untuk melakukannya. Kalau sebelum mendengar cerita takut, setidaknya di minggu yang akan datang kita minta respon dari dia, apakah kamu masih ada dalam ketakutan? Iya mungkin, tapi saya sudah berani melakukan satu tindakan yang dulu nggak pernah saya lakukan, artinya ada progres, didorong untuk melakukan. Kemudian yang buat ini di masa yang akan datang itu ya. Yang pertama, berikan tugas, sekali lagi aktivitas. Ayo mau apa? Berikan tugas. Kemudian berikutnya, bimbing kepada perubahan hidup. Sekali lagi, perubahan hidup. Itulah tujuan kita bercerita. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk membuat mereka ketawa-ketiwi, tidak. Tetapi bimbing kepada perubahan hidup. Boleh nggak ketawa-ketiwi? Ya boleh. Tetapi tujuannya bukan itu. Kita ketawa itu kan boleh, tapi sekali lagi tujuannya adalah perubahan hidup. Oke. Yang terakhir, kalau kita buat akan datang, harus ada kesimpulannya. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita bercerita, simpulkan. Simpulannya apa? Kita membuat sesuatu, dan kesimpulannya apa? Nah, ketika mereka bisa menyimpulkan sesuatu, wow, itu akan terus hidup dalam hidup mereka. Tadi cuma dihubungkan, tapi ketika anak coba dengan membuat seperti ini, kemudian disimpulkan sesuatu, anak bisa menyimpulkan sesuatu sesuai dengan arahan kita. Mungkin kesimpulan bisa berbeda, tapi dengan anak menyimpulkan sesuatu, wah itu terus menjadi kehidupan, sesuatu yang hidup dalam diri anak dan juga kita. Sekali lagi ini 4 bagian ini kalau kita udah paham, buka, buku, buah, dan buat. Udah, itu modal yang bagus. Sekali lagi, apapun cerita kita, sepanjang didasari Alkitab, saya juga mengutip dosen saya, cerita kita itu betul. Kita mungkin tidak bisa menjadi pencerita yang baik, tapi cerita kita adalah betul dan benar. Karena dasarnya Alkitab. Jadi jangan takut untuk bercerita, sepanjang dasarnya adalah Alkitab. Oke ya. Saya akan lanjut nih bagian ini. Ini kasih contoh sekarang. Ini kan praktek gitu ya. Contoh seperti ini. Tadi buka, terus buku, buah, dan buat. Saya bagi lagi guru dan murid ya. Saya bagiannya seperti ini. Untuk buka, ini bicara tentang takut gitu ya. Guru tanya pada murid, kenapa takut? Tapi sekali lagi ini contoh aja sederhana. Nanti bisa dikreasi. Ini kan kita mencoba berkreativitas, satu pendahuluan yang bagus, bahwa anak-anak yang kita ceritakan itu sampai ngerti, oh ini pendahuluannya bagus nih. Nah, pendahuluan yang sederhana adalah tanya, kenapa? Ada yang takut enggak? Ya, seperti itu. Ada. Kenapa kamu takut? Nah, itu sudah, waduh,
udah tanya ini, jadi kebutuhan dia gitu kan, udah tangkap ini, ya, murid jawab, sebutkan sebab-sebab membuat mereka takut. Ini penjelasannya bagus menurut saya. Jadi sudah langsung menuju sasaran, tidak butuh waktu berapa lama, tidak butuh waktu panjang-panjang, tepat. Tanyakan murid, kenapa takut? Mereka jawab, dengan mereka menjawab, artinya mereka punya kebutuhan, bukan? Betul ya? Kenapa kamu takut? Mereka jawab, artinya mereka menjawab, oh ya saya takut kan? Bagus kan? Berarti pembukaannya. Kemudian balik Alkitab, cerita tentang Alkitab. Dan murid sekali lagi mendengarkan. Libatkan aktif. Kalau di kelas besar, saya mengajar, mereka akan sulit menebak siapa yang akan baca ayat itu. Jadi kalau ini ada 10 orang kumpul, ayatnya 10 kan, ayo mulai dari kamu, kemudian sebelahnya. Mereka tidak perhatiin biasanya. Ya sudah, mereka tinggal ngitung, saya ayat ke-7, ya ke-7 saya 7. Oke, yang lainnya bisa tidak perhatikan. Tetapi saya kasih teknik bagi kita semua untuk bagaimana mereka memperhatikan. Kita siapin dari awal jelas. Yang saya tunjuk, yang baca ya. Nah yang tunjuk siapa kan nggak ngerti. Lompat yang paling ujung nomor 1. Ayat saya pertama, waduh, oh ya saya pertama. Yang kedua siapa nih, nggak tahu kan. Di random aja. Nah mereka akan serius membaca. Jadi tekniknya seperti itu. Mereka akan terus serius. Kalau berapa urut, waduh mereka siap-siap aja. Habis ini, oh 5, ini lihat saya 5 nih, saya siapin aja 5. Nggak dengerin nggak apa-apa. Tapi tekniknya adalah kita random. Membuat anak-anak akan serius untuk memperhatikan. Jadi kalau nggak ngerti, waduh gimana ini gitu ya. Dan itu selalu saya terapkan kalau ngajar anak-anak sekolah minggu. Nggak pernah saya urut, saya random terus gitu ya. Supaya mereka perhatian. Sekaligus mereka bisa membaca Alkitab sama-sama. Kemudian buah, sekali lagi bagian sentuh ya, mengarahkan murid, menghubungkan dengan kebenaran Alkitab. Jadi kalau kita tentang kebenaran, sekali lagi contoh ya, percaya pada Yesus, membuat mereka dapat menghilangkan rasa takut. Ini kan kebenarannya gitu kan. Dasarnya apa? Kalau kita Yesus, ya pasti Alkitab. Alkitab menceritakan demikian. Nah, bagi murid apa? Menceritakan bagaimana Yesus menolong mereka ketika mereka merasa takut. Mereka merasa takut. Sekali lagi, kalau cerita ada masa lalu, tapi sekali lagi buahnya adalah tentang Yesus. Bagaimana kalau kita percaya itu dapat menghilangkan rasa takut dalam masa kekinian. Dan murid-murid adalah menceritakan bagaimana Yesus itu menolong mereka ketika mereka merasa takut. Nah, sekarang coba perhatikan ya, perhatikan pelan-pelan ini. Yesus hidup di masa lampau. Yang kita habis ini kan kita dari hijau, kemudian coklat ke hijau. Betul kan? Nah, kita cerita tentang Yesus di masa lampau. Tapi bagaimana di masa kini percaya pada Yesus itu membuat menghilangkan mereka dapat menghilangkan rasa takut. Tidak mudah bukan sebetulnya. Lompatan waktu, lompatan jarak itu, lompatan waktu tepatnya bukan jarak. Lompatan waktu itu membuat kita ada kesulitan sendiri. Bagaimana Yesus di masa lampau, kita percaya pada masa kini, dan buat perubahan itu dalam diri mereka. Tidak mudah sebetulnya. Kita berkhotbah itu tidak mudah. Kita bercerita tidak mudah. Tapi bagaimana yang bisa menyambungkan dari masa lampau ke kini? Nah inilah Roh Kudus yang menyambungkan. Melalui Alkitabnya, yang adalah firman Allah, Roh Kudus yang hidup di dalam diri setiap anak, dan juga Tuhan juga memberkati kita mulai pengetahuan dan hikmat pada Roh Kudus. Sehingga yang cerita masa lalu bisa kita hidupi di masa kini. Susah sebetulnya. Tapi itulah bagian kita yang susah. Bagaimana bisa membuat mudahnya? Percayalah setiap kita punya Roh Kudus. Dan anak-anak bukan hanya mendengar cerita kita aja, bukan. Tapi anak-anak akan melihat bagaimana teladan kita, bagaimana pengalaman hidup kita. Itulah menghidupkan anak di masa kini. Oke, buat itu di masa akan datang ya lagi ya. Guru memberi kesempatan murid menulis di kertas misalnya. Ini kan tugas. Karena Tuhan Yesus menyertai saya tidak takut pada waktu titik-titik. Mereka suruh ngisi gitu kan. Ini kelas besar yang bisa, kelas tengah yang bisa. Kan ini cuma isian, ini kan sederhana aja. Kemudian
Murid menulis berdasarkan pengalaman hidupnya. Nah, saya kasih contoh sederhana seperti ini. Ini sudah masuk dalam pengalaman hidup murid, anak-anak. Mereka akan terlibat. Nah, cerita itu cerita yang mendarat dan akan membuat mereka terus susah untuk dilupakan. Tapi begini, cerita kita bagus, susah dilupakan. Besok cerita kita bagus lagi, tetap lupa mereka karena kita punya kualitas yang bagus. Kalau kita ceritanya jelek, waktu bagus ya mereka ingat, oke, itu bagus gitu kan. Tapi besok kita jelek lagi yang diingat satu. Tapi kalau kita cerita bagus terus, ya anak-anak tetap lupa. Gitu. Tapi dengan adanya tugas yang simple aja. Sekarang kan zamannya zaman challenge gitu ya. Ya, anak-anak di challenge saja. Ayo kita bikin challenge apa? Nanti kamu, kalau sekarang kita nggak bisa ketemu, challenge pakai video. Kamu suruh kirim ke guru-guru. Dan nanti kita challenge itu kita ngerti, oh ternyata itu hidup untuk mereka. Ini sekaligus saya mengajarkan pada kita semua bagaimana kita mengembangkan cerita kita, bercerita di masa kita berpisah itu tidak mudah. Bukan performance yang utama, tapi bagaimana sasaran perubahan hidup itu yang utama. Kita bisa menyanyi bagus, oke, itu satu kelebihan bagi kita. Kita bisa cerita dengan bagus, oh itu kelebihan bagi kita. Tapi challenge-nya bagi para pencerita bukan di situ. Adalah bagaimana cerita ini membuat perubahan hidup dalam diri murid-murid. Oke, ini sepertinya slide saya yang terakhir. Ya. Nah, dari tadi, 4 tadi, apa pertama, Bu, silakan dibuka mic-nya. Bu. Buka, terus. Hijau, terus coklatnya apa? Buku. Terus hijau lagi. Wah. Terus yang terakhir merah. Wah. Gampang kan ingat kan? Jadi 4 bu. Buka, buku, buah, buat. Selesai, kita udah selesai. Jadi simpel aja 4 hal ini kita ingat-ingat. Jadi modal, ya? Ada yang mau tanya tadi? Enggak, Pak, enggak. Oh, oke. Iya. Jadi simpel kan? 4 bu. Buka, warnanya hijau. Buku, warnanya coklat-coklat krem gitu ya. Kemudian hijau lagi, oh buah. Buah itu ya warna hijau itu tanaman. Tanaman warna hijau buah. Gitu. Jadi warna hijau lagi. Kemudian yang akan datang buah. Dengan modal seperti ini kita udah bercerita dengan bagus. Tapi sekali lagi cerita yang bagus karena kita Alkitab, bagus kita cerita apapun menurut saya tidak bagus kalau tidak dasari Alkitab. Pokoknya di situ. Sepanjang kita mendasarinya dengan Alkitab, cerita kita itu bagus. Kalau kita bercerita nanti akan progres. Oh iya ternyata tidak terlalu sulit ya bercerita ya. Tapi juga sulit juga gitu. Itulah cerita. Antara sulit dan tidak sulit gitu ya. Tapi kalau saya ngomong ya sepanjang kita menikmatinya, sepanjang kita diberi kreasi, diberi hikmat oleh Tuhan, kita akan mampu